Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Rehan Fatur Rahman Sudrajat, NPM 19700651 Saya akan menjawab soal UTS PSBD dan pembahasannya. Yang nomor 1, buatlah perbandingan DBMS minimal 3. Tuliskan analisa perbandingannya. Dan saya akan bahas yang pertama, MySQL. MySQL kelebihannya antara lain free atau bebas di-download, kedua stabil dan tangguh, ketiganya fleksibel, keempatnya security-nya yang baik, keempatnya dukungan dari banyak komunitas, kelimanya kemudahan manajemen database, keenamnya mendukung transaksi, ketujuhnya memperkembangkan software yang cukup cepat. Lanjut ke kekurangannya, MySQL antara lain sulit untuk diaplikasikan pada instansi atau perusahaan yang dengan database yang besar atau dan supportnya kurang. Terus tidak populer untuk aplikasi game dan mobile. Dan yang kedua, setelah MySQL, lanjut ke Oracle. Oracle kelebihannya antara lain merupakan software DBMS yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi. Terus dapat mengelola data dalam ukuran besar dan mengelola dengan cepat sehingga didapatkan informasi yang akurat sesuai permintaan pengguna user. Dan kekurangannya merupakan software DBMS yang paling mahal dan paling rumit dan paling sulit juga untuk dipelajari. Dan yang ininya hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil ataupun menengah. Lanjut ke yang ketiganya, yaitu Firebird. Firebird kelebihannya antara lain open source yang fleksibel, terus komunitas yang aktif, kemudahan proses instalasi, fitur yang matang, ringan dan cepat, dan minimum maintenance. Lanjut ke kekurangannya, Firebird antara lain penggunaan Firebird relatif sedikit, dokumentasinya buruk, dan learning curve yang relatif curam. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, jelaskan tipe dan ekspresi yang digunakan dalam SQL, berikan contohnya dan pembahasannya. Di sini cukup banyak. Yang pertama, chart. Chart atau varchar adalah tipe data yang menampung data yang bertipe karakter atau alfabet A sampai Z. Contoh, nama, orang, terus nama barang dan lain-lain. Dan yang keduanya ada integer. Integer sering disingkat atau int, ya, adalah tipe data yang digunakan untuk menampung data. Dan ada lagi yang ketiganya adalah date. Date adalah tipe data yang digunakan untuk menampung data yang bertipe tanggal, bulan, dan tahun. Dan yang keempat adalah numerik. Numerik adalah data yang dapat menampung data berbentuk bilangan real. Contoh 6.00 dan 7.25. Lanjut ke small int. Small int adalah tipe data bilangan bulat yang range-nya lebih kecil dari integer. Lanjut ke demical. Demical adalah tipe data yang menampung data pecahan. Lanjut ke float. Float adalah tipe data yang menampung bilangan real. Contohnya 3,33. Lanjut ke double. Double adalah tipe data yang bertipe float namun dengan ketelitian yang tinggi. Contoh 3,33333333. Lanjut ke bloot. Bloot adalah tipe data yang dapat menampung data berbentuk gambar atau suara bertipe biner. Lanjut ke text. Text adalah tipe yang menampung semua data teks. Lanjut ke boolean. Boolean adalah tipe data yang digunakan untuk menampung data yang bertipe logika dan hanya mengenal true and false. Lanjut ke enum. Enum adalah tipe data yang digunakan untuk menampung data dengan karakter satu saja. Lanjut ke time. Time adalah data yang digunakan untuk menampung data satu satuan waktu. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3, gunakan DBMS MySQL, tuliskan perintah SQL
untuk membuat database, nama database bebas, dan buat 3 tabel sebagai berikut. Yang pertama contohnya buat tabel dengan nama MAS, alamat, chart dengan field NPM chart 8 dan nama chart 25. Lanjut ke buat table dengan nama makul chart 25 SKS Smelin dengan field DKDMK chart 5 mata kuliah. Lanjut buat table dengan nama nilai Smalin final Smal dengan field NPM chart 8 dan KDMK chart 5 mid. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video selanjutnya. Oke.